Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini ada seorang mukallaf yang lagi mempermainkan Alkitab di sebuah masjid. Beliau lagi memperagakan bagaimana Alkitab itu dengan cara olok-olokan disertai tertawaan banyak jemaah saudara. Bagaimana hal ini kita terapkan ya? Kitab mereka kita buat seperti itu. Apakah dianggap penistaan agama atau tidak? Langsung saja, tidak berlama-lama kita melihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Begini bikin agak ke kanan ya, begini ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi, ditahan ya. Kita peragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong, keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan.
Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Nah, saudaraku para pencinta channel Nyala Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi, di mana Ustadz Mukallaf begitu menertawakan Alkitab di depan jamaahnya di sebuah masjid, Bapak Ibu. Tidak tahu di mana tempatnya ya, daerah mana itu. Yang jelas Mukallaf itu lagi memperagakan dan menertawakan bagaimana Alkitab itu dibuat oleh mereka dengan lelucon, saudara. Nah, bila hal ini kita lakukan, kita buat kitab mereka misalnya, Bapak Ibu yakinlah kita akan dicari dan dianggap penistaan agama. Mereka teriak nama Tuhan di mana-mana, mereka mengajak orang untuk demo, dan kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Memang kadrun kelakuannya begitu, Bapak Ibu. Ya, keledai liar itu. Keledai memang kelakuannya seperti itu. Saudara boleh bertanya kepada si Nababan Mukallaf tadi, apakah ketika dia masa berada di dalam agama Kristen, dia melakukan seperti itu? Enggak. Saya sangat percaya dia tidak melakukan hal yang sebodoh itu. Ya, dia tidak melakukan dan tidak mau membuat orang lain kecewa dengan dia waktu dia masih berada dalam agama Kristen. Tidak mau mengusik kitab suci orang lain. Tetapi begitu dia sudah menjadi keledai liar dan benar-benar liar, coba saudara lihat bagaimana dia menertawakan Alkitab. Apa kata firman Tuhan kepada orang-orang seperti si Nababan, Bapak Ibu? Di dalam Matius 7 ayat 12. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi sebaliknya, apabila kitabmu tidak mau ditertawakan oleh orang lain, maka kamu Nababan, Mukallaf, keledai liar, jangan mengolok-olok kitab orang lain. Kalau kitabmu tidak mau diolok-olok, jangan kamu mengolok-olok kitab orang lain. Jangan begitu kamu sudah menjadi keledai liar, kamu olok-olok kitab orang lain di masjid. Memang tidak ada otak sedikit pun kamu. Ya, nanti kalau kami berbuat seperti yang kamu buat, maka kau dan antek-antek kau itu, ya, mengajak demo dan membentur kami dengan hukum penistaan agama. Dasar keledai liar. Nah, ini yang benar-benar keledai liar, Bapak Ibu. Ya, begitulah kelakuan keledai liar. Kita harus ngomong tegas, saudara, supaya mereka punya hati, punya pikiran, mereka punya jantung, supaya mereka tidak mempermainkan agama orang lain, mempermainkan kitab suci orang lain. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Nyala Baget, kiranya video ini dilihat oleh si keledai liar Mukallaf tadi, sehingga dia sadar dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap iman kekristenan. Saya percaya benar, waktu dia masih berada dalam agama Kristen, dia tidak pernah mempermainkan kitab suci orang lain. Nah, tetapi begitu dia keluar dari kekristenan, dia dikuasai oleh kegelapan, maka kelakuannya seperti keledai liar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin.